Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat tua yang selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu meriwayatkan hadis qudsi yang berbunyi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku perkenankan dia untuk dimusuhi. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, wali di sini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Faqad adzantuhu bil harbi, para ulama berkesimpulan masiruhu ilal halak, pada akhirnya akan hancur, pada akhirnya akan gagal. Sekarang yang penting adalah siapa wali Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, wali itu diartikan teman dekat, orang yang menguasai sesuatu. Wali murid, orang yang menguasai murid. Wali Allah bukan berarti orang yang menguasai Allah, tetapi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persepsi kita terkadang kepada sosok seorang wali adalah orang yang hebat, orang yang bisa melakukan ini dan itu dengan hasil ibadahnya. Padahal coba kalau kita renungkan, apa yang dimaksud wali di sana adalah, lanjutan hadis ini berbunyi demikian. Ma min abdin iqtaraba ilayya Ma min aqdin iqtaraba ilayya bi ahabba minhu mimma iftaradtu fi. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang paling aku cintai, itu dengan hal-hal yang difardukan. Artinya sosok seorang wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sosok orang yang melakukan kewajiban-kewajiban. Apa kewajiban itu? Substansi dari beragama kita adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada alam semesta. Maka kewajiban kita di hadapan Allah, seorang muslim, adalah melaksanakan sholat. Paling tidak sholat 5 waktu. Apa sholat itu? Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban-kewajiban yang lain, puasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban-kewajiban yang lain, tidak menzalimi diri kita ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan para ulama, apa yang diwajibkan di dalam agama kita adalah kasbul halal, mencari yang halal. Maka bekerja untuk mendapatkan yang halal itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam para ulama membahas begini. Perintah wa aqimus shalah itu kan perintah untuk menjalankan ibadah salat. Dengan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, tepatilah akad-akad kalian semua. Atau bahasa yang lain,
tepatilah janji-janji kalian semua. Posisinya sama-sama di dalam ayat Al-Quran, satu di dalam Al-Quran dan diulang berkali-kali, yang satu ini juga ayat Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Yang ayat pertama memerintahkan, lakukanlah sholat, bayarlah zakat, berhajilah karena Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan perintah yang lainnya. Itu punya nilai yang sama dengan perintah yang ini, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian semua, penuhilah janji-janji kalian semua. Maka di antara hal yang wajib adalah memenuhi janji, memenuhi kontrak, memenuhi akad. Di mafhum mukhalafahkan, seseorang yang tidak memenuhi janji itu sama saja melanggar satu ayat. Melanggar satu ayat sama saja melanggar ayat yang lain, yaitu seperti ayat wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka seorang muslim menepati janji adalah urusan wajib, bukan urusan sunnah. Kalau memang tidak bisa, boleh mengatakan maaf, saya tidak bisa hadir, mohon maafnya. Berarti ini membatalkan akad dengan persetujuan dua arah. Maka kewajiban kita terhadap Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya. Kewajiban kita dengan sesama manusia yaitu melaksanakan perjanjian-perjanjian kita dengan sesama manusia, menghormatinya karena dia adalah makhluk Allah. Maka jual beli yang baik, jual beli yang benar, kontrak yang sesuai dengan antara keduanya, menjaganya hukumnya adalah wajib. Maka seorang wali, seorang kekasih Allah itu selalu mendekatkan diri dengan yang wajib. Yang kedua, ma min abdin iqtaraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sampai aku cintai dia. Fa in ahbabtuhu, jika dia aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, saya menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yabsiru bih, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangan yang ia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Maka seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, sholat qobliyah ba'diyah, sunnah puasa Senin Kemis, ini ibadah. Sunnah yang lainnya adalah memberikan memberikan hadiah kepada tetangga, memberikan hadiah kepada teman, mengajak salaman terlebih dulu, mengucapkan salam terlebih dulu, sunnah. Tidak menunggu kita diucapkan salam, tetapi kita mengatakan salam terlebih dulu, bagian dari sunnah. Maka seorang hamba yang istiqomah dengan sunnah-sunnah ini, sampai kepada derajat uhibbuhu, Allah mencintainya, maka dia pendengarannya mendapatkan petunjuk dari Allah, penglihatannya mendapat petunjuk dari Allah, kakinya mendapat petunjuk dari Allah, tangannya mendapat petunjuk dari Allah. Maka seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuhnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Logikanya begini, bukan berarti seorang wali itu tahu 5 menit yang akan datang, 1 jam yang akan terjadi, tetapi hakikatnya dia juga tidak tahu apa-apa, hanya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini, katakan pilihan takdir itu ada 1, 2, 3 sampai 10. Ada 1, 2, 3, tetapi karena dia dekat dengan Allah, diberikan insting firasat, pilihan yang benar ini nomor 2. Maka dia memilih nomor 2. Ternyata takdir Allah benar nomor 2.
Maka konsep di dalam Islam adalah orang bahagia itu ketika keinginannya sesuai dengan takdir Allah. Orang kecewa itu karena keinginannya tidak sesuai dengan takdir Allah. Maka yang problem bukan takdirnya, keinginan kita. Kenapa memilih nomor 3, nomor 4, nomor 5? Tidak memilih nomor 2. Maka di dalam hadis yang lain dinyatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yambau binuril iman. Takutlah kalian dengan firasat seorang mukmin karena dia keluar dari cahaya iman. Maka para ulama kemudian menjelaskan, jika firasat kita sering salah, tebakan kita sering gak tepat di dalam kehidupan ini, bisa jadi amalan-amalan sunnah kita sedang berkurang, sedang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan ini juga tidak boleh diniatkan untuk mendapatkan kehebatan. Karena syarat mutlak seorang wali adalah in auliya'uhu illal muttaqun, tidaklah wali Allah itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa sedih. Nah, maka tandanya kalau kita masih takut, masih sedih, wah belum wali Allah. Maka malah biasanya para ulama menjelaskan, wali-wali Allah itu orang-orang biasa. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu orang-orang satu, biasanya malah tidak punya tanggung jawab di dunia. Kalaupun toh punya tanggung jawab yang paling minim. Seakan-akan tidak dihiraukan orang, tidak punya pangkat, tidak punya derajat. Tetapi sebenarnya amal dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian seorang amir pemimpin tidak lebih dekat dengan Allah? Jauh lebih dekat dengan Allah jika dia seorang yang adil. Makanya orang yang pertama kali masuk surga di dalam beberapa hadis dinyatakan imamun adilun, imam yang adil. Tetapi menjadi adil itu juga tantangan yang besar. Tantangan yang penuh dengan godaan. Maka syarat mutlak seorang wali adalah selalu melaksanakan kewajiban, juga selalu melaksanakan sunnah. Maka dalam beribadah ini, kita tidak perlu kemudian berhalusinasi pada saatnya akan bisa berjalan di atas air. Atau pada saatnya akan bisa terbang langsung ke Mekah. Sholat subuh di sana, zuhur di sini. Itu kalaupun toh ada, wallahu alam. Artinya begini kalau di dalam syariat. Kalau mukjizat, kita kan wajib percaya. Karena Nabi yang menyampaikan. Tapi kalau karomah, itu adalah kehebatan yang muncul dari sosok seorang soleh, ya kita boleh percaya, boleh tidak. Kemarin saya lihat ada kiai terbang langsung ke Mekah. Kalau kita dibegitukan gimana? Kalau benar ya alhamdulillah. Kalau tidak benar ya sudah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian kita diwajibkan ikut percaya. Karena kehebatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan seumpama kita ibadah tiba-tiba Allah memberikan kehebatan sendiri. Seperti contoh ketika tsunami di Masjid Darussalam itu kan tidak kena sama sekali. Bahkan orang-orang yang di sana aman. Bisa jadi itulah salah satu bentuk karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah direncanakan. Tapi kalau karomah yang ditunjukkan bisa direncanakan kehebatannya, Allah hanya mendapatkan kehebatan itu. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Islam mengajarkan untuk mendapatkan hal-hal yang seperti itu? Para ulama menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Rasulullah saja ketika perang juga tanggal giginya juga berdarah. Walaupun ada beberapa ulama yang memperbolehkan
jika mempelajarinya untuk menjaga kebaikan, bukan untuk untuk melakukan keburukan. Tetapi dengan satu syarat, dia tidak melakukan syirik. Kalau melakukan syirik, sungguh dilarang. Apa bentuk melakukan syirik? Di antaranya seumpama mushaf Al-Quran diambil satu, halamannya dihilangkan. Kemudian dibuat lipat, ditaruh di saku belakang, di pantat. Atau di bawah dipan di kamar. Atau mengambil mushaf Quran, dikasih kotoran hewan atau darah. Itu kan berarti amalan yang melukai Al-Quran, melukai wahyu Allah. Maka itu tidak diperkenankan. Kalau mendapatkannya dengan cara seperti itu, syariat tidak memperkenankannya. Maka seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan bimbingan karena memang seluruh anggota tubuhnya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi orang yang sedang mendekatkan diri kepada Allah tidak mengetahui apa-apa. Tetapi karena dia ditunjukkan oleh Allah, inilah pilihanmu yang benar. Makanya kemudian ketika kita mendapatkan ilmu, doanya yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilman nafi'an. Rizki pun dibatasi. Wa rizqan thayyiban, rizki yang berkualitas, rizki yang baik. Apa ada rizki yang tidak berkualitas? Bisa jadi ada. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Jadi kalau sholatnya diterima, berarti sholatnya khusyuk. Kalau merencanakan yang sukses. Karena amal yang diterima berpotensi kuat menjadi hal yang menyehatkan dan membahagiakan. Maka siapa sosok seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala menurut konsep Al-Quran dan Sunnah adalah mereka orang yang bertakwa dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan terakhir, apakah kita boleh punya cita-cita untuk menjadi wali Allah? Sungguh boleh, karena inilah yang diperintahkan. La in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idzannahu. Maka apakah boleh untuk menjadi kekasih Allah? Boleh. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam sholat, kita sesungguhnya sedang bercengkrama untuk menjadi kekasih Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku mohon pertolongan. Artinya dia sedang tidak minta pertolongan kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Adapun setelah sholat kemudian dia melakukan usaha manusiawi, itu memang perintah dari Allah. Sakit kemudian tawakal tidak berobat juga salah. Makanya pesan Rasulullah, tadawau ayyuhan nas wa kunu ibadallahi mutawakkilin. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasul, apakah saya dosa kalau enggak berobat? Kata Rasulullah, ya iya. Makanya berobatlah kalian, kemudian jadilah hamba Allah yang bertawakal. Artinya ketika sholat kita benar-benar merasa dekat dengan Allah. Dalam bahasa lain ihsan. Kita merasa sedang berhadapan dengan Allah. Maka kemudian ketika merasa dekat dengan Allah, di luar sholat, ketika melihat hamba Allah yang lain, oh mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Ketika kita menghormati mereka, kita hakikatnya tidak hanya menghormati mereka, tetapi menghormati penciptanya. Makanya di dalam Islam haram hukumnya membunuh seseorang. Yang boleh membunuh hanya al-gojo, melalui keputusan hakim. Pencuri, hukum Islam dipotong tangannya, tetapi kita tidak boleh memotong tangan langsung. Yang memotong tangan adalah keputusan hakim. Maka tidak boleh di dalam Islam kemudian agama apapun itu kita melukainya. Agama apapun itu kita menghakiminya atau bahkan kita membunuhnya. Itu tidak diperkenankan sama
sama sekali. Makanya mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, dengan merasa bahwasannya semua alam semesta ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Sampai kita memiliki sebuah keyakinan, perasaan di dalam hati kita, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan semua. Apa yang ada ini kita akan lewatkan semua dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu ingat masih bayi di perut ibu, suatu saat kita pada akhirnya ada di liang lahat. Itulah kehidupan. Yang masuk pintu A akan keluar kepada pintu B. Orang yang tenang itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan diberikan umur yang panjang, sehat dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti ada ikrar syahadat, mohon semuanya juga ikut menyaksikan dan nanti mengucapkan selamat karena sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ka'ab bin Malik masuk Islam itu semuanya mengucapkan selamat. Jika sesama perempuan salaman, yang laki-laki bisa mengucapkan dari jauh, mengucapkan selamat. Semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu